Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu dokumen penting dalam dunia perdagangan internasional, yaitu Letter of Credit, atau yang sering disingkat LC. Letter of Credit adalah instrumen keuangan yang digunakan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara aman dan tepat waktu dalam transaksi impor dan ekspor antar negara. Letter of Credit Syariah sendiri sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa-fatwa tersebut diantaranya Fatwa nomor 34 DSN MUI 9/2002 tentang LC impor syariah, kemudian Fatwa nomor 35 DSN MUI 9/2002 tentang LC ekspor syariah dan Fatwa nomor 57 DSN MUI V 2007 tentang Letter of Credit dengan akad kafalah bai'al ujrah. LC impor syariah menetapkan bahwa LC impor syariah adalah surat pernyataan yang akan membayar kepada pihak eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Apa itu Letter of Credit? Ketika seorang importir ingin membeli barang dari eksportir di luar negeri, mereka seringkali tidak saling kenal dan belum pernah bekerja sama sebelumnya. Itulah mengapa Letter of Credit menjadi sangat penting. Karena Letter of Credit atau LC menjadi instrumen pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menjamin pembayaran antara pihak pembeli atau importir dan penjual eksportir. LC diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dan memastikan bahwa eksportir akan menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam LC. Instrumen ini sangat penting untuk mengurangi risiko dalam transaksi internasional yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda. LC ini dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan, atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan. Memang apa saja peran dari LC ini? Pertama pastinya sebagai jaminan pembayaran LC memberikan kepastian kepada penjual bahwa mereka akan menerima pembayaran setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut. Ini meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika mereka belum memiliki hubungan bisnis sebelumnya. Dengan adanya LC, penjual dapat merasa lebih aman bahwa mereka akan dibayar, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pengiriman barang. Kedua, untuk pengurangan risiko dalam perdagangan internasional, terdapat berbagai risiko seperti ketidakpastian politik, fluktuasi nilai tukar, dan kemungkinan kebangkrutan pembeli. LC membantu mengurangi risiko ini dengan menjamin bahwa bank akan melakukan pembayaran kepada penjual setelah dokumen tertentu diserahkan dan diverifikasi. Hal ini menjadikan transaksi lebih aman bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, sebagai memfasilitasi pembiayaan LC juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Penjual dapat menggunakan LC sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau modal kerja sebelum barang dikirim. Ini sangat bermanfaat bagi perusahaan kecil yang mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memproduksi atau mengirimkan barang tanpa dukungan finansial tambahan. Keempat, bentuk kepatuhan terhadap regulasi penggunaan LC, membantu memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Bank yang menerbitkan LC biasanya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan transaksi, sehingga membantu mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang atau penipuan. Bahkan mampu menjadi penyelesaian sengketa. LC dikatakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Karena semua syarat pembayaran dan pengiriman dicantumkan secara jelas dalam dokumen LC, hal ini bisa menjadi referensi yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait kualitas barang, waktu pengiriman, atau ketentuan lainnya. Luar biasa penting bukan? Nah selanjutnya penasaran gak sih bagaimana ya cara kerjanya? Yuk, mari kita penjelasan simak skemanya. Pertama, sales of contract atau membuat kontrak penjualan. Importir melakukan pemesanan jumlah barang yang dibeli, bentuk, jenis, dan ukurannya. Setelah eksportir menyatakan sanggup untuk memenuhi pemesanan, kedua belah pihak akan membuat kesepakatan dalam sales of contract, kontrak penjualan. Kedua, LC application. Pada tahap ini, importir mengajukan pembuatan letter of credit kepada bank di negaranya. Bank akan meminta importir untuk mengisi formulir, memberikan deposit dengan besaran tertentu, dan memberikan data-data pribadi seperti kartu identitas, nomor rekening, dan sebagainya. Tahap ketiga yaitu issuing letter of credit. Issuing bank akan menerbitkan LC yang berisi informasi bahwa issuing bank akan membayarkan sejumlah uang kepada eksportir jika sudah melengkapi dan mengirimkan dokumen seperti yang disyaratkan oleh importir. Issuing bank akan menunjuk salah satu bank jaringannya di negara eksportir sebagai perantara LC. Peran kedua bank adalah sebagai penjamin dan perantara dalam proses transaksi.
Proses keempat yaitu Advising Letter of Credit. Bank yang bertindak sebagai wali amanat atau advising bank di negara eksportir akan menyampaikan pemberitahuan kepada eksportir mengenai LC dan meminta eksportir untuk melengkapi syarat-syarat dokumen sesuai yang tertera pada LC. Pada tahap ini, eksportir akan menyiapkan pengiriman barang pesanan ke negara importir. Perusahaan pengapalan yang dipilih sebagai media transportasi umumnya juga disyaratkan dalam LC. Dan yang kelima, Presentation of Documents. Eksportir akan melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh importir dan diberikan kepada advising bank. Kemudian bank akan memeriksa kelengkapan dokumen dan meminta eksportir melengkapi jika masih ada yang kurang. Kemudian tahap keenam, Presentation of Documents to Issuing Bank. Setelah memperoleh dokumen dari eksportir, advising bank akan meneruskan dokumen kepada issuing bank. Selanjutnya terakhir ialah Document Control, Payment Release at Maturity. Setelah issuing bank memperoleh kelengkapan dokumen dari advising bank dan memastikan semua dokumen benar dan sesuai, issuing bank akan memberikan pembayaran kepada advising bank untuk diteruskan kepada eksportir. Importir akan memperoleh pemberitahuan dari issuing bank mengenai dokumen yang dikirimkan eksportir, dan biasanya importir dapat mengambil dokumen tersebut setelah membayar tagihan dan komisi kepada issuing bank. Nah, itu dia tadi sekilas penjelasan dari saya mengenai salah satu instrumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional yang dapat ditemukan pada produk layanan bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan beberapa bank syariah lainnya. Dengan menggunakan letter of credit syariah, maka transaksi impor dan ekspor menjadi lebih aman dan terpercaya bagi kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.